Mbak Kang Hana yang sudah mencurigai Kim Do-gi mengikuti Mas Kim sampai ke rumah Mr. Jang. Kemudian Mbak Kang minta izin atasannya yaitu Pak Joni Jentrot untuk menggeledah rumah Mr. Jang karena curiga penjahat yang hilang dikubur di dalam rumah. Pak Joni yang juga merupakan teman baik Mr. Jang dengan berat hati memberikan izin untuk menggeledah rumahnya. Kemudian Mbak Kang Hana beserta timnya datang ke rumah Mr. Jang. Di sana Mbak Go Eun dan yang lain kaget ada mobil kejaksaan sidak ke sini. Kemudian Mas Kim beserta yang lain menyusup keluar lewat pintu rahasia. Mbak Kang yang masuk ke rumah Mr. Jang tidak mendapat apa-apa. Mobil taksinya juga tidak ada karena dia nggak tahu pintu rahasia ke ruang bawah tanah. Selanjutnya Mbak Kang Hana yang sudah menyerah kasus hilangnya Cho Do-chul kemudian diberi tugas baru oleh Pak Joni, yaitu kasus orang hilang yang diduga dibunuh tetapi tidak ditemukan mayatnya. Korban adalah anak dari seorang pastor yang tiba-tiba hilang setelah diajak pergi oleh temannya yang bernama Mas Gendut. Mas Gendut yang dijadikan tersangka akhirnya dibebaskan karena tidak cukup bukti karena mayatnya hilang, dan itu adalah bukti penting untuk menjerat pelaku. Kemudian Mas Gendut akhirnya dibebaskan dan dijemput mobil mewah seperti bos mafia. Kemudian ayah korban yang anggap saja namanya Pak Sarno ini ditawari layanan balas dendam oleh taksi mewah. Tetapi karena Pak Sarno ini orang yang alim, memutuskan untuk tidak membalas dendam dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Tapi tim taksi mewah tetap melanjutkan kasus ini karena tersangka adalah anak buah Bu Betty. Ketika Mr. Jang menemui Bu Betty, kebetulan Kim Do-gi ikut, dan di sana terungkap fakta bahwa Mas Gendut punya kembaran, yaitu Mas Gembul. Jadi Mas Gendut dan Mas Gembul sama-sama anak buah Bu Betty. Salah satu anak buah Mas Gendut yang anggap saja namanya Mas Umar kebetulan ditahan polisi dan oleh Mbak Kang ditawari untuk menjadi mata-mata Mas Gendut. Mas Umar mau-mau saja karena dia sebenarnya dendam sama Mas Gendut. Kemudian Mas Umar mengajak ketemuan Mas Gendut. Sambil minum-minum teh sosro, Mas Umar memancing Mas Gendut untuk memberitahu di mana dia menyembunyikan mayat korban pembunuhannya. Kemudian Mas Gendut memberitahu Mas Umar, dan karena mabuk Mas Gendut tertidur. Lalu dengan cepat kemudian Mas Umar keluar sambil telepon Mbak Kang Hana karena dia tahu bagaimana Mas Gendut menghilangkan mayat korbannya. Kemudian Mbak Kang Hana dan temannya yaitu Mas Sugeng segera menuju lokasi untuk menjemput Mas Umar. Tapi tak disangka ketika akan kabur, Mas Umar dihadang oleh saudara kembar Mas Gendut yaitu Mas Gembul. Dan ketika mau balik lagi ternyata Mas Gendut sudah terbangun. Karena terdesak, Mas Umar lompat ke jendela hingga kakinya terpincang-pincang. Kemudian Mas Gendut segera mengejar Mas Umar, dan ketika Mas Umar terdesak, temannya Mbak Kang yaitu Mas Sugeng sudah datang dan menolongnya. Dan dalam perkelahian Mas Sugeng menang, dan ketika akan menghubungi Mbak Kang Hana, Mas Sugeng ditikam oleh Mas Gembul berkali-kali sampai terkapar berlumuran darah dan akhirnya meninggal. Mbak Kang Hana yang tiba di TKP menangis histeris melihat temannya Mas Sugeng telah tewas. Kemudian Mbak Kang mendatangi Mas Gendut untuk menghajarnya, tapi dicegah oleh rekannya karena saat ini Mbak Kang Hana sudah kehilangan akal sehatnya sebagai seorang jaksa. Rekannya dibunuh, dia tahu tersangkanya, tapi dia tidak punya cukup bukti untuk menahannya. Stres dia. Dalam keadaan terpuruk, Mbak Kang Hana akhirnya mendatangi layanan taksi mewah untuk balas dendam kematian temannya. Lalu seperti biasa, tim taksi mewah mulai rapat untuk persiapan aksi mereka. Saat ini tersangkanya ada dua, yaitu Mas Gendut dan Mas Gembul, si kembar yang semuanya anak buah Bu Betty. Kemudian tim taksi mewah mulai beraksi. Mbak Go Eun mulai menyelidiki pembunuhan tanpa jasad yang sebelumnya masih belum terpecahkan ini.
Seseorang diculik, kemudian masuk ke dalam gedung, tapi tidak pernah keluar gedung. Semua bisa terlihat lewat CCTV. Bagaimana mereka menghilangkan mayatnya tanpa membawa jasadnya keluar gedung? Setelah menyelidiki di lapangan, terungkap fakta bagaimana mereka menghilangkan jasadnya. Ternyata mereka melarutkan mayatnya dengan asam sulfat pekat dan dibersihkan dengan air secara terus-menerus. Masalahnya adalah dari mana mereka membeli asam sulfat dalam jumlah banyak. Dan asam sulfat ini ternyata didapatkan dengan perdagangan ilegal. Saat ini Mas Gindogi bekerja sama dengan Mbak Kang Hana untuk mencari supplier asam sulfat ini. Mbak Kang Hana menyelidiki di kantor bersama rekan sesama jaksa, sedangkan tim taksi mewah menyelidiki di tempat tersendiri. Dan akhirnya terungkap fakta bahwa mereka membeli asam sulfat secara rutin. Tapi untuk apa asam sulfat sebanyak itu dibeli secara rutin? Setelah diselidiki, ternyata fakta baru terungkap. Mereka adalah sindikat perdagangan organ ilegal. Dan setelah diambil organnya, mayat korban-korban dilarutkan dalam asam sulfat dan dibasuh dengan air secara terus-menerus untuk menghilangkan jejaknya. Dan di sana Mas Kim menemukan jasad Mas Umar dalam kulkas. Kemudian Mas Kim masuk ke dalam ruangan di mana salah seorang pegawai akan membedah korbannya untuk mengambil organnya. Melihat Mas Kim, kemudian dia kabur. Tapi di luar, Pak Iswahid dan Pak Haryanto berhasil melumpuhkannya. Selanjutnya, Mas Kim menghubungi Mbak Kang Hana untuk datang ke TKP. Dan setelah tiba di TKP, Mbak Kang Hana menemukan jasad Mas Umar di dalam kulkas, di mana organnya sudah diambil. Dan di sana polisi akhirnya membeberkan fakta ke media tentang praktik kejam sindikat perdagangan organ ini dan bagaimana mereka menghilangkan mayat-mayatnya. Mas Kim bilang ke Mbak Kang kalau dia akan menyerahkan Mas Gendut ke polisi agar bisa diproses secara hukum. Kemudian ketika Mas Kim Dogi sedang mengamati Bu Betty dan Mas Gembul, dan ketika akan menangkap mereka untuk diserahkan ke polisi, ternyata mereka dijebak oleh Bu Betty. Saat didatangi, Bu Betty dan Mas Gembul sudah kabur. Kemudian mereka menuju ke ruang bawah tanahnya yang ternyata tahanannya semua sudah dibawa kabur oleh Bu Betty. Pak Iswahid dan Pak Haryanto yang tiba di penjara bawah tanah terlebih dahulu kemudian dilumpuhkan, tapi untungnya tidak dibunuh. Jadi ternyata selama ini Bu Betty memang sudah berniat mengkhianati Mr. Chang. Dan untuk pertama kali tim taksi mewah gagal dalam menjalankan misinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu episode selanjutnya.